Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Rizky Maulana dengan NIM 215251117. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat G-code dalam suatu soal gambar yang sudah terlampir pada video ini. Bisa kita lihat teman-teman, gambar ini akan kita buat G-code-nya agar nantinya di mesin CNC itu bisa membentuk sebuah material dengan bentuk seperti gambar soal ini. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan apa itu G-code. Jadi G-code itu adalah salah satu bahasa yang digunakan dalam mesin CNC. Nah, di G-code ini mempunyai banyak kode-kode. Ada beberapa kode yang nantinya kita gunakan, seperti kode G91 yang artinya memerintahkan untuk pengerjaan incremental dan G90 memerintahkan untuk pengerjaan titik absolut. Jadi, dalam membuat G-code ini ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan absolut, yang kedua kita menggunakan incremental. Nah, untuk yang kali ini saya akan membuat G-code dengan incremental. Jadi kita menggunakan G91. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja membuat G-code dari soal atau gambar yang sudah tersedia. Ya, pertama-tama kita memasukkan kode G54 yang artinya kita memposisikan titik mata pahat yang awalnya di titik 0,0 di luar benda kerja, kita masukkan ke titik 0,0 di benda kerjanya. Kemudian kita masukkan kode G91. Kenapa? Karena dalam pembuatan G-code ini kita akan menggunakan perintah pengerjaan incremental. Makanya kita menggunakan G91. Kemudian T1 M06 yang artinya kita menggunakan tool 1 dengan mata pahat berdiameter 6 mm. Lalu kemudian kita masukkan kode G97 S1000 M03 M08 F 0,2 yang artinya kita akan menggunakan atau kita akan menyalakan mengatur kecepatan spindle yang akan kita gunakan dalam mata pahat. Lalu berapa kecepatan yang kita gunakan, yaitu 1000 RPM. Lalu kita akan membuat arah M03 ini, maksudnya kita membuat arah putara mata pahat itu menjadi CW atau searah dengan arah jarum jam. Lalu M08 itu artinya kita mengaktifkan pendinginan arah. Lalu F0,2 itu fitnya kita itu 0,2. Kemudian langsung saja kita masuk ke gambar ini. Setelah kode-kode ini, kita lalu masukkan kode G00, X0, Y0, Z5. Yang artinya dalam kode ini mata pahat belum melakukan pemakanan, lalu kita memposisikan X dan Y-nya itu 0 dan Z-nya itu di atas 5 mili di atas benda kerja. Lalu kemudian kita masukkan lagi G00 X5 Y5 Z0. Nah, kita masukkan G00 X5 Y5 Z0 artinya kita memposisikan ternyata titik awal pemakanan sebuah benda kerja ini pada X5, Y5, dan Z-nya 0. Lalu kita masukkan lagi ke kode dengan kode G00
X0, Y0, Z25. Nah, karena kita memakai incremental, maka ketika sumbu X dan Y itu tidak ada perubahan posisi, maka kita akan tulis lagi itu sama dengan titik awalnya yaitu 0. Sedangkan yang Z, dia itu menjadi Z25 karena mesin atau mata pahat itu melakukan pelubangan pada benda kerja dengan kedalaman 20 mm. Lalu kita masukkan kode G01 X30 Y0 Z25 OZ0. Nah, di sini kita lihat pada benda kerja itu kita sedang posisi pelubangnya di sini. Maka kita melakukan pemakanan dengan menggunakan kode G01 dengan arah panjang X-nya 30 cm ke kanan. Dan Y0-nya karena dia tidak mengalami perubahan yang tadi 5 mili, maka dia kita tulis Y0 dan Z-nya juga tidak ada perubahan, tetap dua kedalaman pelubangan benda kerja 20 mili, kita tetap tulis Z0. Lalu kita lanjut lagi G01 X0 Y18 Z0. Nah, yang kedua ini, yang berikutnya ini, kita X-nya tetap karena tidak ada penambahan pada sumbu X, sedangkan pada Y-nya dia naik sepanjang 18 mm. Makanya X-nya 0, Y18, dan Z-nya tetap 0. Lalu kita masukin lagi kode G02 X2 Y2 R2 Z0. Nah, ini maksudnya karena arah pemakanan itu searah dengan jarum jam, maka kita menggunakan kode G02. Dan sumbu X dan Y sama-sama memiliki penambahan yaitu 2 mili, makanya X2 Y2. Dan R ini adalah jari-jari dari fillet pada gambar ini, yaitu 2. Lalu Z0-nya tetap karena pemakanannya tetap. Lalu kita masukkan kode lagi 21 Y0 Z0. Nah, kita melakukan pemakanan yaitu pada sisi sini, yaitu dengan panjang X21 karena Y-nya tidak mengalami perubahan, maka kita tulis Y-nya 0 dan Z-nya pun 0. Lalu lagi G02 X2 Y2 R2 Z0. Nah, G02 karena dia searah dengan jarum jam filletnya, lalu X penambahan 2 dan Y itu mengalami pengurangan karena dia ke bawah. Kita seperti halnya vektor, ketika ke atas dia positif, ketika ke bawah dia minus. Makanya Y itu dia minus. Dan R-nya itu tadi jari-jari dari fillet dan Z0-nya masih sama. Makanya kita masukkan Z0. Kemudian masukkan lagi G01 X0 Y min 18 Z0.
Nah, ini pemakanan pada sisi sini, makanya X itu tetap, makanya kita masukkan X0, sedangkan Y itu mengalami penurunan 18 mili, makanya kita masukkan Y min 18 dan Z0-nya, Z-nya masih sama, makanya kita masukkan Z0. Lalu, kita masukkan G01, X30, Y0, Z0. Pada sisi sini, X mengalami penambahan 30 mili, makanya di sini X30, dan yang Y dan Z masih sama. G01 itu karena pemakanan. Lanjut lagi. G01 X0 Y30 Z0. Ini karena pada sumbu X tetap dan Y itu naik sebesar 30 mili. Lalu kita lanjut lagi. G01 X min 18 karena dia mengalami arah, kita mengambil sisi sini arahnya ke kiri, yang dimana seperti tadi saya jelaskan ini menggunakan vektor yang dimana kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Karena dia ke kiri makanya X-nya itu bernilai min 18. Lalu Y-nya tetap 0 dan Z-nya 0 karena tetap. Oke, selanjutnya G02 X min 2 karena dia ke arah kiri, terus Y2 karena dia naik 2 mili, R2 jari-jari filletnya 2 dan Z0 karena Z-nya tetap. Lalu kemudian G01 X0 Y21 Z0. Di sini X-nya mengalami penetapan, tidak ada perubahan, sedangkan Y-nya itu dia naik sebesar 21 mili. Makanya di sini Y21. Oke, lanjut. G02 X2 karena dia ke kanan sebesar 2 mili, Y2 karena dia naik sebesar 2 mili, lalu jari-jari filletnya R2 dan Z0. Bentar. Selanjutnya G01 X18 karena dia ke arah kanan sebesar 18 mili, lalu Y-nya tetap dan Z-nya tetap. Terus G01 X0 karena X tidak mengalami perubahan, sedangkan Y-nya itu naik sebesar 30 mili. Kita sampai di sini ya, teman-teman. Sisi sini naik cuma 30 mili. 30 mili. Y30, Z-nya 0 karena tetap. Lalu kita lanjut lagi, G01 X min 30 karena dia ke arah kiri, maka kodenya X min 30. Lalu Y-nya karena tidak ada perubahan jadi 0 dan Z-nya pun juga sama 0.
Lalu kita lanjut lagi. G01, X-nya 0 karena tidak ada perubahan. Y-nya adalah min 18 karena Y-nya mengalami perubahan dengan arah turun ke bawah sebesar 18 mili. Dan Z tetap 0. Kemudian G01, karena di sini ada fillet dengan arah searah jarum jam. G02 maksudnya, karena di sini ada fillet dengan searah jarum jam, maka kita gunakan kode G02. Oke, dan X-2 karena ke arah kiri, Y-2 juga karena dia ke arah bawah sebesar 2 mili. Dan R-nya jari-jari filletnya 2 dan Z-nya 0. Bentar. Lalu kita lanjut lagi. G01, X-nya karena dia ke arah kiri, maka X min 21 ke arah kiri sebesar 21 mili. Lalu Y-nya tetap karena tidak ada perubahan, dan Z-nya pun tetap. Kemudian G02 karena dia fillet dengan searah jarum jam, lalu karena dia ke kiri maka X-nya min 2 dan sumbu Y-nya naik 2 mili, jadi Y2. R fillet jari-jari itu dengan Z-nya 0 tetap. Oke, seperti itu. Kita langsung lanjut lagi. G01 karena dia naik ke atas, maka X-nya 0 karena tidak ada perubahan. Sedangkan Y-nya itu naik sebesar 18 mili, lalu Z-nya tetap 0. Kemudian kita lanjut lagi. G01 karena dia ke kiri maka X-nya minus 30. Udah sampai sini teman-teman. Lalu Y-nya karena tidak ada perubahan maka Y-nya sama dengan 0 dan Z-nya juga tetap 0. Lalu G01 karena dia ke arah bawah maka X-nya 0 dan Y-nya itu mengalami penurunan ke arah bawah yaitu 30 mm, maka Y-nya min 30. Sedangkan Z-nya tetap 0. Oke, selanjutnya G01 sekarang di sini dan dia ke arah kanan maka sumbu X-nya itu positif sebesar 18 X18. Sedangkan Y-nya itu tidak mengalami perubahan maka Y-nya 0 dan Z-nya juga sama tetap 0. Lalu di sini kita ketemu fillet lagi dengan searah jarum jam maka kita harus G02. Lalu pada sumbu X-nya itu mengalami pendalaman sebanyak 2 mili jadi X-nya 2. Terus Y-nya karena mengalami penurunan sebesar 2 mili maka Y-nya min 2. Lalu jari-jari dari filletnya yaitu 2, R2 dan Z-nya tetap 0. Seperti itu. Kita langsung lanjut lagi. G01 karena mengalami penurunan
pada sumbu Y, maka X-nya 0, karena X-nya tidak mengalami perubahan. Sedangkan Y-nya itu turun sebesar 21 mili, maka Y min 21. Kemudian Z-nya tetap 0. Kemudian, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut G02, karena kita ketemu lagi, lihat G02. Kemudian karena searah jarum jam G02 dan untuk sumbu X-nya dia ke arah kiri, makanya X-nya min 2, lalu Y-nya turun ke bawah, maka Y-nya min 2. Lalu jari-jari filletnya itu 2 dan Z-nya 0. Oke, kita sudah sampai di fillet yang terakhir. Kita langsung masuk ke berikutnya yaitu G01. Karena dia ke kiri, maka X-nya itu minus 18 mili. Sedangkan Y tidak mengalami perubahan, maka Y-nya 0. Dan Z-nya juga 0. Kemudian kita gunakan G01 lagi. Kita sampai di sini. G01, karena X tidak mengalami perubahan, maka X-nya 0. Dan Y-nya ke arah bawah sebesar 30 mili. Maka dari itu Y-nya minus 30. Dan Z-nya tetap 0. Nah, kita sudah kembali ke posisi awal kita membuat pemakanan pada benda kerja dengan mata pahat. Nah, ketika kita sudah mencapai posisi awal kita mulai tadi, maka kita melakukan pengangkatan mata pahat agar bisa keluar dari benda kerja tersebut. Maka dari itu, kita masukkan kode G00. Karena mata pahat tidak mengalami pemakanan, maka kita menggunakan kode G00. Lalu X0, karena X tidak mengalami perubahan, dan Y0 karena arah Y juga tidak mengalami perubahan, sedangkan Z-nya itu minus 25 karena dia berlawanan arah. Ke atas dia naik kembali sebesar 20 mm dari kedalaman benda kerja, lalu sampai ke 5 mm ke atas benda kerja. Maka dari itu 20 tambah 5, 25 mm. Terus kita masukkan kode G00 lagi. X-5, karena kita mengembalikan titik 0,0 yang di luar benda kerjanya, maka kita kurangin 5. Karena jarak 0,0 mata pahat ke 0,0 benda kerja itu sebesar 5 mili. Begitupun dengan sumbu Y juga min 5, karena kita kembalikan ke 0,0 pada titik mata pahatnya di luar benda kerja. Lalu Z-nya karena sama di atas benda kerja, maka tidak ada perubahan, Z-nya 0. Kemudian kita melakukan pematian mesin dengan memasukkan kode M05, M09. Kemudian kita menghentikan program yang sudah kita jalankan dengan kode M30. Nah, jadi gitu teman-teman. Dalam mesin CNC yang menggunakan bahasa G-code, maka G-code yang digunakan untuk membentuk benda kerja seperti gambar di samping ini, kita menggunakan G-code kode dengan seperti yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Seperti ini teman-teman. Oke, sekian pembahasan pembuatan G-code pada gambar yang menjadi soal kita.
Cukup dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.